Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang ciri khas menuju kesembuhan total gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian ketika ingin cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalian harus bisa mengenali bahwa kalian nanti mempunyai ciri khas ketika akan menuju kesembuhan total. Nah, kenapa di season kali ini saya share video tentang hal tersebut teman-teman ya, biar kalian nanti mengetahui dan kemudian ketika mengetahui kalian tambah semangat lagi untuk melakukan metode-metodenya agar cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin mengetahui tentang ciri khas tersebut gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham dan mengetahuinya, dan ketika mengetahuinya berbahagialah kalian karena kalian itu nanti akan mendekati sembuh total gitu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga seperti biasa, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kadang selalu merasa bingung gitu teman-teman ya. Kenapa selalu merasa bingung? Karena kitanya itu selalu merasakan tidak nyamannya itu dengan jangka waktu yang lama gitu teman-teman. Dan ketika merasakan tidak nyamannya dengan jangka waktu yang lama, itu membuat hati kita kecut juga gitu teman-teman. Dan kadang selalu berpikir kemana-mana, waduh ini jangan-jangan penyakit ini tidak akan sembuh selamanya. Nah itu teman-teman. Nah padahal ketika kalian mau mengkaji, ketika kalian saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian membandingkannya dengan saat sekarang, apakah itu ada perbaikan? Nah kalau seandainya ada perbaikan, syukuri saja gitu teman-teman, syukuri saja karena kalian itu ada perbaikan. Nah itu teman-teman. Nah tetapi kalau misalnya ada yang bingung juga, Pak tetapi ini saya itu bakalan sembuh total, enggak kan seperti itu ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis biasanya suka penasaran seperti itu ya. Nah harus dikenali juga teman-teman ya, bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang sekarang kalian rasakan itu bakalan sembuh total teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian sudah mengetahui ke sana teman-teman, dan kalian juga nanti akan mempunyai ciri khas gitu teman-teman, ciri khas tertentu gitu untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Ciri khasnya yaitu ketika kalian sudah menikmati, sudah merasa apa ya, menyenangi apa yang kalian lakukan gitu teman-teman. Dan ketika kalian sudah mulai merasa menyenangi, kemudian mulai merasa senang ya, merasa bahagia dengan apa yang kalian lakukan, itu justru itu adalah awal dari ketika kalian saat mau mendekati kesembuhan total.
Nah itu teman-teman ya, karena jujur sepengalaman saya waktu terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika belum ada perbaikan ya semuanya itu tidak ada rasa senang gitu teman-teman ya. Jadi mau melakukan ini tidak ada senang-senangnya, mau melakukan ini tidak ada bahagia-bahagianya. Jujur itu sepengalaman saya teman-teman ya. Nah tetapi ketika mulai menyenangi, di situ justru awal perbaikan menuju sembuh total gitu teman-teman ya. Contoh kecil, ketika dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saya banyak hobinya ya teman-teman ya, banyak hobi, bahkan sampai mancing itu merupakan hobi saya waktu itu ya. Nah tetapi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, itu yang namanya mancing buat saya itu nggak ada hobi-hobinya teman-teman, nggak ada senang-senangnya. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, demi mancing sampai kabur gitu teman-teman ya, karena sering dilarang kan sama keluarga, nggak boleh mancing nih, sering-sering mancing nih nggak boleh kan, seperti itu ya. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, itu walaupun disuruh mancing nggak ada senang-senangnya teman-teman ya. Nah itu belum ada perbaikan gitu teman-teman ya. Nah berbeda ketika sudah mulai ada perbaikan gitu teman-teman. Jadi jangankan untuk hobi-hobi ya, melakukan apapun sudah merasa senang gitu teman-teman ya. Nah itu jadi sudah mulai fokus di situ, ada kesenangan di situ, ada hobi di situ gitu teman-teman ya. Nah berbeda bagi yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, melakukan hal apapun itu tidak ada rasa senang-senangnya gitu teman-teman ya. Karena di pikirannya itu selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Jadi untuk kesenangan itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya, itu ciri khas sebetulnya ya, ciri khas bagi para penderita gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ketika mau mendekati kesembuhan total gitu teman-teman ya. Jadi jangankan melakukan hal yang sangat besar ya, melakukan hal yang sangat kecil saja itu kita sudah mulai bisa menikmatinya. Contoh kecil, ketika jalan-jalan ke pematang sawah kayak macam begini teman-teman ya. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kita menikmati suasananya gitu teman-teman, mendengarkan suara burung-burung. Nah tetapi saat terkena gangguan aslam itu kita itu nggak ada senang-senangnya teman-teman. Jalan sih jalan ya, mata memandang ke pemandangan gitu teman-teman, tetapi ada rasa senang itu tidak ada sama sekali. Rasa senang itu jangankan senang yang sangat besar gitu teman-teman, senang yang kecil saja itu tidak ada teman-teman ya. Karena di pikirannya itu selalu tentang penyakit, selalu berpikir tentang sensasi, selalu berpikir tentang kematian, selalu berpikir tentang penderitaan, selalu berpikir ketakutan, takut pingsan, takut ini, takut itu, bla 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 dan sebagainya teman-teman ya. Nah tetapi ketika ada perbaikan gitu teman-teman ya, di situ mulai sudah sudah bisa menikmati suasana gitu teman-teman ya. Ketika jalan-jalan seperti ini, kita sudah mulai bisa menikmati gitu ya pemandangan-pemandangannya. Bahkan ada anak kecil lari-lari, kita sudah mulai bisa tersenyum gitu teman-teman ya. Karena sudah mulai bisa menikmati gitu teman-teman ya. Menikmati suasana yang ada di hadapan kita. Nah itu teman-teman ya, kadang ada semilir angin kayak macam begini nih, sudah mulai terasa nikmat gitu teman-teman ya. Berbeda ketika dulu ya, sebelum ada perbaikan gitu teman-teman ya, ada semilir angin seperti ini itu kadang kita itu terasa tidak nyaman, ada kembung, ada begah, kadang ada ketakutan juga gitu teman-teman ya. Karena ketika ada angin seperti ini itu ya kadang kita kelayangan, pusing dan sebagainya teman-teman, jadi nggak bisa menikmati lah gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika mulai ada perbaikan gitu teman-teman, mau mendekati ke sembuh total, itu pasti ada rasa nikmat gitu teman-teman ya, baik penglihatan, pendengaran, kemudian di kegiatan kita teman-teman ya, itu sudah mulai bisa ternikmati gitu teman-teman. Dan ketika kalian mempunyai hal seperti itu teman-teman ya, berbahagialah, maka kalian akan mendapatkan yang namanya sembuh total. Nah tetapi ketika kalian mau mendekati kesembuh total itu, apakah 3P-nya harus berhenti? Apakah melakukan metodenya harus berhenti? Justru ketika kalian mendapatkan ciri khas seperti itu, sudah mulai bisa menikmati suasana, sudah bisa mulai menikmati apa yang sedang kita lakukan, justru kalian harus tambah semangat teman-teman ya, harus terus dilakukan gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang menyenangkan itu adalah bentuk pembiasaan kita teman-teman ya. Selama kalian terus melakukannya, membiasakan terus gitu teman-teman ya, pekerjaan sedikit menyenangkan gitu teman-teman ya, besoknya lakukan saja lagi gitu teman-teman ya. Tapi Pak bosen ya, cari saja yang lain gitu teman-teman ya. Jangan terlalu fokus di satu kegiatan saja. Pada intinya
yang membuat hati dan pikiran kita senang, lakukan saja teman-teman. Kalau misalnya kita udah bosen nih, karena memang kesenangannya harus dilakukan setiap hari, cari kegiatan yang lainnya lagi. Nah itu teman-teman, itu sangat penting sekali teman-teman ya. Dan ketika kalian terus melakukan seperti itu teman-teman ya, senang setiap hari, menikmati suasana setiap hari, menikmati kegiatan setiap hari, tanpa disadari kalian itu perasaannya akan senang. Dan yang namanya penyakit, yang namanya sensasi, lupa teman-teman. Yang namanya penderitaan, lupa teman-teman ya. Dan ketika kalian sudah lupa ke arah sana, cueknya sudah besar, kemudian semangatnya ada, kemudian rencana di kepala itu banyak sekali, pengen melakukan ini, pengen melakukan itu. Nah itu baru yang namanya dikatakan sembuh total gitu teman-teman. Karena jujur, sepengalaman saya bahwa sembuh total itu kitanya itu lupa dengan yang namanya penyakit. Kita itu lupa dengan yang namanya sensasi. Dan ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kambuhnya itu karena seringnya itu karena pemicunya karena kita teringat. Nah itu teman-teman, teringat dengan sensasi, teringat dengan penyakit, teringat dengan penderitaan, seringnya berandai-andai, apalagi banyak pertanyaan di dalam hati, jangan-jangan. Nah itu yang harus dihindari teman-teman ya. Ketika kalian selalu berpikir seperti itu ya, kalian itu akan sering kambuh-kambuhan. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika kalian sudah mulai bisa menikmati suasana yang ada di depan kalian, kemudian lupa dengan yang namanya penyakit, kemudian banyaknya itu rencana gitu teman-teman ya. Dan di situ akan menimbulkan rasa cuek yang sangat besar teman-teman. Dan ketika cueknya sangat besar, kalian mau jalan-jalan kemana juga bebas gitu teman-teman. Tidak ada ketakutan di situ. Jadi untuk berpikir, waduh jangan-jangan nanti di sana pingsan, itu tidak ada teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu, yang pasti akan kalian lakukan itu, karena sudah berpikir nanti di sana senang, nanti di sana itu ya nyaman, ya akhirnya kalian pergi. Bahkan ketika keluarga menyarankannya juga, jangan jauh-jauh mainnya, jangan terlalu capek, karena kalian ada rasa senang di situ. Cueknya sudah semakin besar, kalian dihajar saja teman-teman. Dan itu yang namanya sembuh total gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika sembuh total, sensasi apapun tidak akan ada teman-teman ya, karena sudah tetap juga menjaga 3P-nya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Dan ketika semuanya dijaga, itu yang namanya sensasi culak-colek itu tidak ada teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah makanya ketika saat sudah sembuh total sampai detik ini juga, saya masih tetap menjaga 3P-nya agar ya tidak kambuh lagi teman-teman. Karena yang namanya kambuh itu Anda tahu sendirilah, tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Makanya ketika kalian sudah merasakan bahagia, biar kalian itu tidak ada yang namanya kambuh-kambuh, tetap saja jaga 3P-nya. Karena untuk menjaga 3P itu sebetulnya mudah teman-teman ya. Kita itu tinggal mengalihkan kehidupan kita gitu teman-teman ya. Kehidupan kita yang dulu berantakan ya sekarang diubah. 3P-nya harus dihargai teman-teman ya. Karena ketika kalian tidak menjaga 3P, jangankan kalian yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, orang yang tidak mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis juga ketika bertahun-tahun melanggar 3P itu pasti akan mendapatkan gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman, karena pada dasarnya orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu dulu 3P-nya berantakan, pola makannya berantakan, kadang pagi-pagi sarapan, kadang tidak. Dan lebih celakanya lagi ketika di awal kita makan itu lebih dominan kita sering makan itu yang pedas, asam gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika terus-terusan mempunyai gaya hidup seperti itu, ya insya Allah pasti bakalan terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman, karena jujur saya juga dulu terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu karena bertahun-tahun tidak menjaga pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Nah itu teman-teman ya, jadi makannya sembarangan, kemudian pola hidupnya sembarangan, sering begadang, kurang olahraga gitu teman-teman ya. Seringnya itu nonton TV, main laptop, main HP gitu teman-teman ya. Nah itu sering begadang. Nah itu teman-teman, makanya sangat wajar sekali ketika dulu saya terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman, dan kemudian ketika sudah sembuh total, saya tetap menjaga 3P-nya karena saya tidak mau terulang untuk yang ketiga kalinya gitu teman-teman. Karena saya itu terkenanya itu 2 kali.
Yang pertama itu sangat menderita sekali. Yang keduanya agak menderita karena sudah mulai agak paham gitu. Makanya yang kedua itu nggak lama lah gitu teman-teman. Tetapi ya tetap aja rasanya tidak nyaman. Nah itu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang nih, wah saya udah sembuh total nih, alhamdulillah sekarang gitu teman-teman. Karena banyak sekali nih yang sudah sembuh ya. Di kolom komentar itu, alhamdulillah sekarang sudah sembuh, sudah bisa beraktivitas. Nah kalau seandainya kalian sudah sembuh, syukurin saja. Kemudian tetap jaga 3P-nya, karena ketika kalian tidak menjaga 3P-nya, pasti kalian bakalan kambuh lagi. Nah itu teman-teman, karena untuk gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu kayak macam gangguan lain gitu teman-teman, sama dengan gangguan lainnya gitu teman-teman ya. Cuman rasanya saja berbeda. Kayak macam kita mengalami sakit gigi. Nah, apakah bisa dikatakan sembuh total? Bisa teman-teman, tetapi kalau misalkan nanti kambuh lagi, bisa gitu teman-teman. Termasuk gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Bisa sembuh total? Bisa, dan sangat bisa sekali. Apakah bisa kambuh lagi? Bisa, dan sangat bisa lagi gitu teman-teman. Makanya tetap menjaga 3P-nya, karena ketika kambuh itu ya sangat menderita sekali teman-teman ya. Nah itu, nah makanya tetap saya akan doakan teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu cepat sembuh total gitu teman-teman. Karena ketika mendapatkan gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu rasanya ya sungguh dahsyat sekali teman-teman. Hidup ini kayak macam apa ya, terasanya itu orang yang paling menderita gitu teman-teman ya. Kalau misalnya dengar orang lain sakitnya biasa kan seperti itu. Nah tetapi kita itu yang mengalami sakit gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu menderitanya itu kayak macam berlebih teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena kita selain ada gangguan medis, kita juga ada gangguan psikis. Perasaan kita itu menjadi sangat sensitif sekali. Jadi ketika ada sensasi sedikit aja itu rasanya itu sangat besar teman-teman ya. Karena itu dipicu dari sensitif perasaan kita, sensitif pemikiran kita, dan sensitif tubuh kita sendiri. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang ciri khas kalian ketika nanti akan menuju kesembuhan total, yaitu kalian itu sudah mulai bisa menikmati apa yang kalian lakukan gitu teman-teman. Entah itu pekerjaan, entah itu kegiatan, entah itu jalan-jalannya, entah itu pemandangan-pemandangan, penglihatannya, pendengarannya. Pokoknya apa yang kalian lakukan, apa yang kalian hadapi, kalian sudah bisa menikmatinya gitu teman-teman. Dan ketika kalian sudah bisa menikmatinya, itu adalah awal dari kalian menuju sembuh total gitu teman-teman ya. Karena ketika kalian terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, ketika belum mendekati kesembuhan total, kalian itu masih belum bisa menikmati apa yang kalian hadapi, baik kegiatannya, baik penglihatannya, baik pendengarannya, masih belum bisa ternikmati. Contoh kecil, ketika kalian mau melakukan pekerjaan apapun atau kesenangan apapun gitu teman-teman ya, kalian itu tidak bisa menikmati. Nah itu teman-teman, karena selalu berpikir tentang penyakit, ada rasa tidak nyaman gitu teman-teman, selalu berandai-andai seperti itu gitu teman-teman. Kemudian dari pendengaran juga, kalian itu sudah mulai tidak bisa menikmati kalau seandainya kalian belum mendekati kesembuhan total. Jadi ada mendengarkan kabar apapun, kalian suka diresponnya itu dengan sangat besar sekali. Si itu sakit, meninggal dunia, kalian cari informasinya kan seperti itu ya. Waduh, ini jangan-jangan gangguan asam lambung. Seperti itu teman-teman, selalu berandai-andai. Jadi pendengaran saja itu kalian itu sudah belum bisa menikmati. Tetapi berbeda ketika kalian mau menuju kesembuhan total, kalian sudah bisa menikmati pendengaran teman-teman. Jadi mendengarkan berita-berita yang nggak benar juga, kalian di situ mulai belajar cuek di situ ya. Cuek amat gitu ya. Jadi ketika orang lain meninggal dunia, innalillahi, kan seperti itu ya, kalian sudah belajar cuek ya di situ. Nah itu menuju kesembuhan total kalau seandainya dari pendengaran. Kemudian dari penglihatan juga gitu teman-teman ya, ketika ada orang berantem atau orang berselisih atau melihat orang sakit gitu teman-teman ya, kalian hatinya tidak kecut teman-teman, akan biasa-biasa saja. Nah itu teman-teman, jadi berbeda ketika sebelum ada perbaikan, itu ketika kita melihat yang sakit itu kadang kita itu suka was-was, suka gelisah gitu teman-teman ya, apalagi melihat tandu mayat digotong. Nah itu menjadi sangat takut sekali teman-teman ya. Nah itu, makanya ketika teman-teman sudah mempunyai rasa nikmat
apa yang kalian lakukan baik dari kegiatan, penglihatan, pendengaran, kalian itu akan menuju sembuh total. Nah itu teman-teman, dan semoga saja ketika kalian yang sekarang sudah ada perasaan ke sana, teman-teman ya, kalian tambah semangat lagi untuk terus melakukan metodenya, untuk terus melakukan tahapan-tahapannya biar kalian itu cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, karena saya yakin 100% bahwa rasa dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sangat tidak nikmat sekali teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.